Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan satu agenda di hari Minggu ini yang sudah tertunda seminggu yang lalu. Rencananya saya mau penutupan kelas di minggu yang lalu, tapi karena ada hal lain sehingga tidak bisa dilaksanakan ya. Mohon maaf sudah menunggu cukup lama mungkin ya, khususnya untuk yang adik-adik di Digital Painting for Kid batch 9 ya. Itu mundurnya lumayan 2 minggu. Ya, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Ada Mbak Rika, ada Bu Evi Ervita, kemudian ada Mbak Dehanah ya. Ini Dehanah yang ikut adalah ininya apa anaknya ya. Nanti saya gabungkan apa namanya kelasnya, penutupan kelasnya ya karena berakhirnya tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian ada Mbak Sefti, Mbak Rega, Mbak Puspita Prameswari, Mbak Alvin Wahyuni, Mbak Budiah, Mbak Win, Mbak Devi, Tahririn, Mbak Nuni, dan Mbak Rahayu Sri Purwati ya. Baik, mohon maaf tadi agak terkendala sinyal. Tadi saya lagi coba sebenarnya mau live streaming langsung ke channel YouTube, tapi mungkin sinyal internet di tempat saya kuat sehingga tadi loading terus gitu ya, nggak muncul-muncul ininya apa prosesnya nggak berakhir itu loadingnya. Ya jadi nggak apa-apa, saya coba rekam aja, semoga nanti rekamannya bisa di-download dan bisa kita upload di YouTube ya. Baik, seperti biasa di sesi penutupan kelas ini adalah sesi di mana kita bisa berdiskusi gitu ya, nanti bisa curhat dari peserta, bisa juga menyampaikan mungkin kalau ada hal-hal yang apa namanya kurang jelas saat di kelas gitu ya, bisa menyampaikan nanti di. Nah ini kebetulan karena ada adik Hana yang dari peserta Digital Painting for Kids Batch 9, nanti saya akan dahulukan dulu yang anak ini ya. Nanti takutnya kalau menunggu yang emak-emaknya terlalu lama gitu ya. Ini yang peserta anak ada siapa aja selain Dehana ya? Mbak Rika juga ikut ya? Ini kan kemarin ini apa namanya ada emak-emaknya yang ikut juga di kelas Digital Painting anak. Iya betul. Iya, iya. Iya benar. Iya, iya. Gak apa-apa. Oke, saya ingin dengar cerita dulu dari Dehana yang sudah semangat sekali untuk gabung hari ini. Dehana, cerita gimana kesannya ikut kelas digital painting kemarin? Silakan dibuka mic-nya. Silakan Dehana. Gimana kemarin? Susah nggak ngerjainnya kemarin? Enggak. Enggak. Kemarin ikut yang itu baru pertama kali atau sudah ikut sebelumnya? Pertama kali. Pertama kali, oke. Mudah nggak? Mudah. Mudah. Wih, mantap ini. Mudah katanya ya buat desainnya kemarin. Gimana, mau belajar lagi nggak? Mau. Setelah kelas selesai masih buat desain nggak di Canva? Masih. Masih buat nggak setelah selesai? Oke, Dehana kelas berapa sih? Kelas 2. Kelas 2, Masya Allah. Kelas 2 berarti 8 tahun ya? 7 apa 8? 8. Hah? 8 tahun? Oke, iya. Oke, semangat terus berkarya ya Dehana ya. Terima kasih sudah gabung di kelas Canva BCD Special Digital Painting for Kids ya. Nanti insya Allah akan ada lagi di masa liburan ya untuk kelasnya kalau mau bergabung kembali. Oke, ada lagi nggak ya selain ini yang anak-anak hadir sekarang? Kanzia ini peserta juga? Digital Painting anak bukan ya? Bu Teh Elis Kanzia. Oh, Kanzia ininya Bu dia. Ya, Kanzia, Dekanzia bisa dibuka. Iya, ini maknya Kanzia. Kanzianya mana? Kanzianya lagi main mana ya?
Kanzia itu belum sekolah, Kanzia. guys. Ya Allah. Masih TK. Kanzia. Masih TK. Sama Puspita itu. Oh iya, Puspita itu cucunya Bu Diah itu. Ya Allah, mana Mbak De Puspita ini? Lihat dong, ya ampun, ini imut-imut pasti ini. Ini gara-gara emaknya ini Bu Diah ini. De Puspita. Ya. Sinyalnya. Gimana kemarin? Ya, asik enggak? Ini mirip banget Bu Diah, ini cucunya Bu Diah ini. Gimana kesannya kemarin ikut kelas? Tuh, Kanzia tuh. Itu loh Asik sama enggak Teririn kemarin? tuh, mentornya tuh di kelas digital painting. Dekan Zia Asik usia berapa? Ketagihan itu teh. Kanzia. Umur Oh. berapa Kanzia? 5 tahun. 5 tahun. Ya Allah, 5 tahun. Seusia anakku berarti. Tifa itu juga 5,5 tahun. Dia kalau aku ini lagi buat desain, Ma aku mau juga buat gambar kayak gitu katanya. Tapi dia gak mau diajarin kalau Tifa. Dia mau masang-masang sendiri aja semaunya dia. Gak mau diarahkan. Gimana Dan dengan dia Zia? Gimana Kemarin Asik kesannya? enggak? Seru enggak? Ya Allah. Seru. Sulit nggak? Susah enggak? Enggak. Wih. Ya Allah, 5 tahun aja udah belajar desain. Sebenarnya segitu ininya. Kompleksnya desainnya. Iya. Anak sekarang emang mudah ya Pas tahu mempelajari. ya. Iya, 5 tahun. Ya ampun. Ya, semoga makin berkembang ya nanti bakat desainnya apa Dekan Zia. Kalau De Puspita kayaknya sudah berkali-kali ya Bu Diah ya ikut ya. De Puspita. Puspa. Oh Puspa, maaf. Puspita. Pita dipanggilnya Pita. Oh panggilnya Pita, De Pita, iya. Kayaknya udah berkali-kali ikut ya. Iya. Udah berapa kali coba dihitung? Kayaknya 3 kali kayaknya ya. Ya Pita ya. 3 kayaknya. Oh iya. 3. Udah makin mahir berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau De Pita kelas berapa? 3. Oke, iya. Berarti 9 tahunan ya kalau kelas 3. Ini ikutnya nggak dipaksa toh? Devita, Ya. ikutnya nggak karena dipaksa sama Bu Diah toh? Enggak. Bude. Oke, emang senang ya, senang desain. Iya. Oke, terima kasih ya Devita yang sudah gabung di kelas Digital Painting anak batch 9 ya. Nanti kita belajar lagi insya Allah di waktu liburan sekolah ya. Semoga nanti banyak temennya juga yang gabung ya. Oke, karena tidak ada anak-anak lagi kayaknya. Tadi sudah ya. Teh Ririn kita umumkan dulu aja peserta terbaik untuk Digital Painting anak ya. Sehingga nanti yang anak-anak boleh meninggalkan duluan kalau nanti sudah diumumkan peserta terbaiknya. Biar nanti kalau mau main nggak terganggu. Silakan Teh Ririn. Iya Teh. Untuk peserta terbaik di ABCD Special Digital Painting for Kids Batch 9 yang terbaik adalah Aljidan Putra Rizky. Selamat Aljidan. Mohon maaf ya karena Puspita belum berhasil nih, mudah-mudahan di batch berikutnya ya Hana. Tetap semangat ya, gak apa. Ini semuanya adalah proses belajar ya. Nanti juga akan kita umumkan di channel materi ya di kelas ya di Telegram untuk pengumuman lengkapnya ya. Terima kasih sekali lagi Dehana, Depita, kemudian Dekanzia ya. Secara resmi penutupan kelas digital painting for Kids 9 kakak tutup ya. Kakak dan Kak Ririn mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan selama kelas berlangsung. Nanti boleh live duluan ya, gak apa-apa karena kalau nanti
apa namanya menunggu terlalu lama karena nanti ada sesi untuk yang ABCD Batch 25. Ya, jadi Dehana, Depita maupun Dekan Zia boleh live duluan dari Zoom ini ya. Kalau nanti biar tidak mengganggu apa aktivitas lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Teh Budiah, dia ketagihan diabetes spesial digital painting for kids malah. Budiah nih. For kids, Oke, kita lanjut sekarang ke ABCD Batch 25 ya. Oh ya, saya mau update informasi dulu ya. Walaupun kemarin mungkin bagi yang sudah ikut di ABCD series ya, saya sudah memberikan materi bonus tentang Pinterest. Jadi nantinya dimulai di ABCD 27 juga saya akan kasih materi membuat portofolio di Pinterest juga. Kenapa saya memberikan itu? Karena saya kemarin agak ya mungkin seperti tersadar gitu ya, ketika sebenarnya saya dulu udah lama tahu Pinterest dan memang juga sering browsing di Pinterest, tapi hanya sekedar cari inspirasi gitu ya, hanya sekedar cari inspirasi untuk desain juga. Jadi cari gambar ilustrasi misalnya, cari desain untuk materi di ABCD juga kadang saya nyari juga di Pinterest gitu, browsing. Waktu itu ya saya buat akun hanya sekedar itu gitu di Pinterest. Tapi tiba-tiba kemarin ada ketika saya buka Pinterest ada saya semacam notifikasi bahwa alihkan akun Anda ke akun bisnis gitu ya. Dari situ saya kok kayak tersadarkan gitu. Saya ikuti aja apa istilahnya itu perintah-perintahnya gitu kan. Kemudian tadi saya akhirnya putuskan untuk buat akun di Pinterest itu. Lalu saya mulai apa namanya jadi keingetan gitu. Saya kan punya banyak desain daripada ngendon di ibaratnya di HP gitu ya. Kenapa saya nggak upload semua ke Pinterest aja apa yang saya sudah buat gitu. Pas saya harus saya sampai kadang posting pin itu apa 5 berapa pokoknya saya posting aja gitu kan apa yang masih ada di HP saya posting karena kan kalau walaupun mungkin dulu sudah saya dulu kita pernah posting ke IG misalnya atau Facebook atau Telegram tapi kan tidak terkumpul sekaligus kalau kita lihat tuh nggak kelihatan semua karena kan ketumpuk sama chat-chat yang lain gitu kan atau maaf sama postingan-postingan yang lain tapi kalau di Pinterest itu kan ketika kita posting pin itu tuh terkumpul semua gitu. Dan enak banget dilihatnya kalau kita ingin lihat karya kita yang sudah pernah kita buat itu ya betul-betul seperti ya portofolio lah gitu. Bahkan kemarin ketika ada yang tanya di Facebook itu minta portofolio, akhirnya saya kasih link portofolionya itu dari Pinterest aja gitu, link Pinterest saya langsung saya kasih karena kalau buka Pinterest akun Pinterest profil kita gitu itu kan langsung muncul semua yang pernah kita posting ke situ gitu apa namanya per bot bisa mau ditampilkan seluruhnya juga bisa gitu bisa terlihat di situ apa namanya desain-desainnya. Nah makanya saya jadi kepikiran ya kenapa nggak saya ajarkan ini ke peserta ABCD gitu sehingga kalau dulu mungkin ini saya ajarkan dari awal, bayangkan berapa desain yang sudah yang masuk ke situ gitu ke Pinterest gitu ya, setiap desain yang dibuat itu. Akhirnya saya ternyata cuma masih ada stok di HP aja karena beberapa kan mungkin ada yang sudah terhapus gitu kan karena saya juga ganti HP juga kebetulan pernah ganti HP. Jadi apa namanya yang tersisa akhirnya gitu kan tapi sekarang setiap kali saya buat langsung saya posting gitu ke Pinterest seperti itu jadi biar gak lupa lagi gitu dan tutorial-tutorial yang pernah saya buat untuk TikTok pun akhirnya saya posting juga ke Pinterest dan viewernya ternyata lumayan banyak juga gitu karena ternyata di Pinterest itu tidak hanya berupa gambar yang bisa kita posting tapi kalau kita pilihnya pin ide itu kita bisa posting yang berupa gambar dan video gitu ya. Jadi itu cocok kalau misalnya kita punya tips gitu ya atau tutorial tahapan-tahapan gitu. Itu masuknya nanti bentuknya pin ide menunya gitu ya. Kalau pin saja itu nanti gambar saja tapi kita bisa memasukkan link gitu ya. Tapi itu keuntungannya kalau kita pakai pin nanti ada menu untuk memasukkan link ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya sudah daftar jadi Canva affiliate, maka itu bisa dimasukkan link Canva affiliate-nya di situ. Jadi setiap kita upload gambar, kita bisa masukkan link Canva affiliate-nya di situ. Ya.
Jadi itu sekilas info tentang Pinterest. Jadi akan menjadi apa namanya bonus tambahan bagi kelas Canva ABCD. Saya akan ajarkan bagaimana teman-teman nantinya setiap tugas yang diberikan itu nanti selain mungkin bisa posting ke sosmed tadi IG atau Facebook, maka karyanya itu juga langsung bisa diposting ke Pinterest. Jadi dikumpulkan di situ semua gitu ya, apa namanya karyanya gitu ya, sehingga semuanya terdokumentasi dengan baik. Yaitu sebagai, kalau saya sih bilang ya mudahnya sebagai kenang-kenangan lah gitu. Mungkin suatu saat setelah berapa tahun kemudian kembali, oh ternyata kita pernah buat ini gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Ya, Mbak Rega tadi izin live seperti itu. Ya, itu sekilas info dan saya akan terus apa namanya cari informasi bisa apa aja sih di Pinterest ini gitu. Dan kemarin saya langsung ditembak sama Teh Indari, nanti ini peluang katanya bisa buat kelas khusus Pinterest. Harus belajar dulu, harus ikut dulu kelas yang lain apa namanya agar ilmunya nggak cetek, nggak hanya hatinya aja, luarnya saja. Makanya saya rencana mau coba ikut Pinterestnya kalau apa biar lebih banyak lagi yang bisa didapatkan gitu nantinya. Oke, itu sekilas infonya tentang Pinterest ini ya. Dari teman-teman ABCDBS 25 ada Mbak Rika, ada Mbak Uin. Ya Allah, ini setia banget sih ya. Terima kasih Mbak Uin. Kemudian ada Bu Evi Ervita, ada Mbak Sefti, Mbak Alvin Wahyuni, Mbak Devi Rea, kemudian ada Bu Nuni, Mbak Rahayu, Bu Dia, sama Mbak Tika. Boleh yang sudah buka kameranya di sini ada Mbak Uin, boleh sharing kembali. Gantian sama yang lain tuh. Oke, yang baru ya, boleh deh kalau gitu. Yang belum sering ada apa yang pertama kali ini ada Bu Evi Ervita ya. Silakan Bu Evi. Lagi di perjalanan ini ya. Iya, terima kasih Mbak Is. Saya lagi jemput anak. Jadi terkadang kalau pas PLA-nya nggak ada sinyal ya hilang. Oh, iya. Ini kebetulan agak bagus, tapi hilang juga sih. Ini memang kelas pertama saya loh Mbak Is. Iya. Di Gimana, ABC Bu? 25 ya. Yang pakai Sapres ya, Sapres banget. Ternyata segala sesuatu kalau ditekun itu emang hasilnya itu lumayan ya. Saya tuh ngelihat desain teman-teman itu wow, keren-keren gitu loh. Tapi awalnya saya nggak kepikiran gitu. Cuma belajar Canva sekedar karena mau bikin perangkat ngajar gitu kan. Karena mau bikin bahan ngajar. Tapi setelah ditekuni asik gitu. Canva ini loh, oh ternyata banyak aturan, harus begini, harus begitu ya. Setelah belajar di kelas ini, banyak ilmu yang saya dapat. Apalagi ada teman-teman yang baik ya. Ada Mbak Diah tuh. Bertanya gitu kan, bingung kan. Dia mau juga sih bantu gitu kan. Ada Mbak PJ yang super sabar ya, Mbak Tari. Senang berada di komunitas ini. Mudah-mudahan saya sudah gabung lagi tuh di batch 27. Ya Allah. Ulang kembali dikuasai gitu. Oke. Terima kasih ya Mbak Es. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama Bu Evi ya. Pokoknya senang ya berada di sini. Iya, terima kasih Mbak Evi. Dan di batch 27 nanti lebih paham lagi. Amin. Iya, Mbak Evi ini penulis ya. Nanti kebetulan penulis kecil-kecilan itu, Mbak. Oh, kecil-kecilan Bu Evi ini. Nanti saya mohon maaf ya Mbak Es, nanti tiba-tiba di jalan hilang gitu. Mungkin Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, terima kasih. Sama-sama Bu Evi. Baik. Berikutnya ini ada Mbak Safety ya. Silakan Mbak Safety, udah siap nih di depan kamera. Boleh sharing. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, skillnya Mbak Ais atau Teh Ais ya?
Manggilnya Teteh. Teteh orang Sunda. Kan tinggalnya di Jogja ya kalau nggak salah ya. Betul. Sebentar ada sayang. Bentar, maaf. Aduh. Saya kira ini Bentar, Mbak. ini. Soalnya saya juga lagi pulang kampung di Bantul tempat suami. Oh, di Bantulnya mana? Di Jeta Keringin Harjo. Oh, ini keluarganya di situ memang ya. Iya, orang tua, mertua di Sampai sini Lebaran? di Bantul. Sampai Lebaran, sampai setelah Lebaran. Kalau saya deket Amplas, Mbak. Kalau main-main ke Amplas saya dekat. Nanti bisa ketemuan. Oh, deket Amplas. Oh, iya, bisa, dekat kampus UIN. Enak Iya. habis Lebaran tuh sekali. Iya, Iya. habis Lebaran boleh. Tapi saya nanti mudik. Semoga masih di sini, Mbak Safety. Oh, Saya sampai iya. tanggal 6 mudik. saya kebalik, saya mudik ke Tasik. Oh iya, orang Tasik. Iya. Teh ya. Iya, saya jadi apa tukeran. Kalau Mbak Safety mudiknya ke Jogja, kalau saya sebaliknya. Iya, Mbak Rika kalau mau pamit nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Mbak Ini saya kalau ini. Canva ini ya, saya tadinya nggak terlalu ini ya pesimis gitu ya, saya bakalan bisa gitu. Saya kira cuma iseng aja karena saya susah banget desain gitu, maksudnya pusing gitu kalau desain. Tapi ternyata kalau diikutin akhirnya bisa juga ya gitu. Alhamdulillah deh gitu. Berkat kelas ini juga. Cuma paling kalau saya beberapa kendala kadang kalau misal mau ambil gambar itu kalau lagi di web gitu ya, mungkin Teh kalau di Pinterest itu kita boleh free ambil nggak sih Teh? Misalnya ada gambar yang ada watermarknya, ada yang enggak. Kalau tidak ada watermarknya, ya kalau ada copyright kita tidak bisa bebas menggunakan itu. Tapi kalau tidak ada watermarknya, astagfirullah, ini maaf ya. Ada tandanya mungkin yang. Iya, berarti kagak apa-apa. Ya. Maaf ya, sebentar. Maaf ya, ini sekecil. Ya, silakan Mbak Safety. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya, silakan Mbak Safety, lanjutkan kembali ceritanya. Ini berarti pertama kali ya Mbak Safety ya? Kalau ikut ABCD pertama kali, cuma saya kenal cara desainnya itu dari Love dulu. Pertama kali ikut Love, terus kok kayak penasaran gitu ya, nanggung pengen lebih gitu ya, akhirnya ikut ABCD. Cuma paling tadi kalau di Pinterest itu berarti itu ya nggak boleh ambil ya, apa ada tandanya nggak sih Teh itu? Misalnya yang mana yang copyright, mana yang enggak. Iya, gitu. Kalau ada watermarknya, kita nggak bisa pakai kembali. Tapi kalau misalnya ada gambar ilustrasi gitu ya, kayak semacam gambar kartun atau gambar grafis lainnya. Sebentar, saya pakai headset lagi. Jadi kalau ada watermarknya kan kadang ada Shutterstock ya. Kemudian apalah misalnya gitu ya, maka itu
tidak boleh kita gunakan. Tapi kalau misalnya ada gambar yang free yang memang tidak ada watermarknya, itu boleh kita gunakan, boleh kita simpan, boleh kita misalnya masukkan di desain kita di Canva, itu boleh saja gitu ya. Misalnya gambar aku komik anak misalnya gitu ya. Dulu pas awal-awal juga saya ini juga sempat misalnya ada gambar semacam gambar ilustrasi komik gitu ya dari Pinterest, kemudian saya masukkan di desain saya di Canva, saya hapus backgroundnya misalnya background putihnya. Kalau selama itu tidak ada watermarknya ya, maka itu bisa kita gunakan gitu Mbak. Oh gitu. Mm-mm. Bukan harus ambil dari itu ya. Kalau yang mungkin saya pernah dengar free pick gitu. Betul, Prefix saya juga pernah PIK. pakai juga, iya. Prefix juga sama, Pixabay, Prefix itu kan juga sumber-sumber ibarat gudangnya desain gitu ya, itu di situ. Itu juga sama, ada yang free, ada yang berbayar, gitu. Banyak pernah ini, sering juga ini, ambil dari Prefix, Mbak Safety. Oh pernah sih, nggak sering sih, pernah tugas-tugas. Iya. Ya sama intinya sih makanya juga ketika kita misalnya membuat desain itu sebaiknya kita kasih watermark. Saya selalu ingatkan gitu ya, watermarknya tadi bisa logo mungkin, bisa tulisan bahwa itu buatan kita misalnya gitu ya. Itu sebagai identitas. Maka itu sebagai penanda ya bahwa itu desain yang bikin kita. Sama ini Teh, satu lagi tanya, kalau elemen Teh, itu elemen itu bisa nggak sih Teh misalnya dikelompokkan yang kita sering pakai gitu? Jadi, bisa banget. Iya, saya kelupaan. Saya belum share ya. Nanti saya share caranya. Bisa mengelompokkan di folder. Jadi di Canva kita bisa membuat folder dan itu kita bisa mengelompokkan elemen yang sering kita pakai. Saya punya banyak, saya juga biasanya seperti itu. Jadi misalnya ini kelompok elemen digital painting misalnya. Ini elemen gitu ya. Jadi ketika kita mau buat lagi itu kita nggak perlu search lagi di elemen, tapi kita cukup buka foldernya ya, juga buka foldernya dan kita tinggal pakai lagi. Kadang kan kita lupa mungkin ini kemarin kata kuncinya apa keywordnya gitu ya. Jadi ada dua cara bisa dikelompokkan elemen di folder, bisa juga kita bintangin. Tapi ternyata kemarin saya coba yang bintangin itu terbatas, jadi tidak bisa terlalu banyak. Jadi yang lama-lama yang kita bintangin itu ternyata hilang gitu ya. Jadi ketumpuk sama yang baru. Ternyata seperti itu, ketika saya cek ternyata nggak muncul semua yang dibintangin itu. Tapi nggak tahu ya apakah emang itu mungkin belum loading semua karena saya bukanya di HP ya. Apakah itu atau memang terbatas kalau yang dibintangin itu ibaratnya ada temporary waktunya gitu ya untuk penyimpanan yang di folder bintangi itu. Tapi kalau folder memang kita bisa buat karena kan emang ada fasilitas membuat folder. Jadi folder itu bisa untuk mengelompokkan desain yang kita buat ya, bisa juga mengelompokkan elemen ya. Misalnya nanti saya share ya video tutorialnya di channel materi ABCDBS 25. Nanti saya share. Saya memang sudah pernah buat juga video tutorialnya ya. Cuma kadang saya kelupaan nggak ke share gitu ya, karena itu memang ibaratnya kayak materi bonus gitu ya, karena memang itu saya share publik juga. Ya, terima kasih Mbak Safety sudah mengingatkan itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Paling ini saya tanya satu lagi. Kalau ABCD yang berikutnya yang 27 ya? 27. Sama saya kan ikutnya ini 25 ya sekarang ya. 25 itu nggak sih bedanya gitu? Beda materinya. Iya sayang. Kalau yang saya lihat kayaknya yang nomor 8 ya yang beda. Kalau yang lainnya itu beda temanya, mungkin digital painting tapi beda tema atau betul ya beda tema. Beda tema. Jadi memang gini walaupun mungkin ada yang judulnya sama materinya gitu ya, misalnya sama-sama digital painting, tapi kadang saya memberikannya dengan contoh desain yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya sama-sama spanduk
atau sama-sama flyer produk, tapi apa namanya, saya kadang ada updating apa model desainnya gitu ya, karena Canva-nya iya. juga misalnya sering update juga. Canva itu sekarang hampir setiap minggu itu update, khususnya aplikasi ya yang saya apa sering dapat notifikasi itu untuk selalu update itu di Canva ya, sehingga memang kadang ada beberapa tampilan yang berbeda gitu. Misalnya kayak dulu tampilan menu itu kalau misalnya cara menggrup aja dulu dengan sekarang itu berbeda gitu ya. Jadi memang harus terus diupdate juga. Walaupun mungkin ada beberapa yang memang materi lama ya, jadi memang tidak 100% baru ya. Ada mungkin hampir sekitar kadang bisa 50%-nya atau 40%-nya yang baru, tapi selalu saya ada materi update di batch berikutnya gitu. Walaupun temanya sama tapi mesti ada materi desain yang berbeda gitu. Gitu Mbak Septi. Iya, oke Teh. Saya jadi tahu. Ya, terima kasih Mbak Septi. Ya, nanti kontak-kontakan kalau ke arah utara ya. Kali aja apa namanya, saya masih di Jogja belum mudik sebelum Lebaran. Iya. Ya, atau nanti setelah Lebaran juga kalau saya sudah kembali ke Jogja, kalau Mbak Septinya mungkin belum balik. Apa aslinya mana Mbak? Saya orang Jakarta. Oh, kembali ke Jakarta maksudnya nanti ya. Tapi tinggalnya di Jakarta, keturunan. Ini lagi kumpul ya. Oke, terima kasih Mbak Septi. Di sini ada Mbak Alvin Wahyuni. Iya, Mbak Alvin bisa sharing? Mbak Alvin atau Mbak Dea, Mbak Devi Rea bisa sharing? Oh, Bunda Ayu, silakan Bunda Ayu. Ada yang bisa sharing lagi? Atau Mbak Win mau menambahkan, Mbak Win? Dia mau apa ya Teis ya? Ada masukan mungkin buat saya, Mbak Win? Udah cukup keren. Ya, suka lah. Ya, buktinya sampai sekarang saya masih betah ya Teis ya. Ya Allah. Mbak Win ini kalau daftar sekaligus 3 sama teman-temannya didaftarin, coba ya Allah. Biar ada teman. Mesti paket. Gak cuma satu, langsung 3 daftarnya. Ini teman yang baik ini. Amin, Mbak Win. Ini tuh kok gak pada ada yang lapor udah ikut 12 kali ya? Saya gak ngitung juga. Saya sebenarnya ingin pada lapor ke saya, ada yang sudah ikut 12 kali berturut-turut enggak gitu. Saya kan saya mau ngasih hadiah. Berturut-turut sih, Thais. Oh. Ada putus-putus. Kejeda-kejeda gitu ya, Mbak Win. Iya. Kalau Bu Dia ada nggak Bu Dia? Dihitung nggak Bu Dia? Belum. Berturut-turutnya berapa kali Bu Dia? 5 kayaknya Bu. Belum 10 juga belum ada kayaknya. Ada juga yang loncat-loncat ya. Berturut-turut dari 20 kayaknya. 20 apa berapa? Ngomong 20. Berturut-turutnya berapa? Lupa. Dia terjadi juga sama kayak barunya. Lupa saking udah ininya. Saking banyaknya. Oke, Bu Dia, terima kasih ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sepertinya belum aktif ya, Mbak. Ini Mbak Rahayu Sri itu berarti Bunda Ayu ya, Mbak Teririn? Iya. Oh, ini Bu Ayu nih. Oh ya Allah, silakan Bu Ayu. Dibuka mic-nya Bu Ayu. Mic-nya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bunda Iya. Ayu. Nah, kesan saya ikut kelas ABC ini keren banget. Ini pengalaman pertama saya ikut kelas ini diawali dari rasa penasaran ya. Rasa penasaran ada alumni kelas ABC yang betul juga teman saya, sahabat saya. Dia sering posting hasil desainnya itu di FB gitu kan. Saya, saya perhatikan kok kalau ini ada Canva gitu. Betul saya memang sebelumnya sudah mengenal aplikasi Canva ini. Cuma pada saat itu masih apa ya, otodidak lah, belajarnya otodidak gitu ya. Saya dapat informasi tentang aplikasi Canva ini pada saat saya mengikuti suatu training, terus saya download, saya coba otak-atik sendiri gitu karena saya nggak di ya apa sih ya, belum dapat ilmunya gitu kan. Nah, habis itu udah lewat begitu aja. Sampai akhirnya itu tadi saya melihat teman saya sering posting di FB tentang desain Canva-nya, kok bagus gitu ya. Lama-lama saya jadi ingat lagi, saya dulu pernah juga ya apa namanya Bu Ayu ke suara mic-nya ya. Ngambilnya dari yang gratisan. Nah, akhirnya karena penasaran, saya tanya sama teman saya, gimana caranya daftar ini ikut kelas Canva gitu kan. Gitu. Akhirnya beliau bantu, ya udah Mbak saya ini ya, saya daftarin, saya apa namanya kasih informasinya. Akhirnya ikutlah kelas Canva yang 25 ini. Begitu udah ikut ternyata keren banget ya. Apa namanya? Di awal-awal mulai membuat desainnya itu ada sebenarnya seperti ada tantangan gitu ya, ada tantangan yang harus saya bisa selesaikan seperti itu. Jadi kok bisa begini, gimana, kok bisa begini, gimana gitu. Tapi karena keinginan saya untuk menguasai suatu ilmu itu begitu besar gitu ya, ya jadi saya setiap kendala ya saya saya enjoy aja gitu. Saya pikir uang ada mentornya, berarti saya bisa bertanya dengan mentor gitu. Seperti itu Bunda. Jadi alhamdulillah saya senang sekali bisa memperdalam ilmu Canva ini. Sampai akhirnya saya juga mengikuti kelas yang lanjutannya karena itu tadi ingin memperdalam dan karena penasaran sampai sejauh mana sih ilmu Canva yang bisa saya kuasai. Itu ya. Alhamdulillah saya terima kasih sama Bunda Wis, sama Bunda Ririn yang sabar, sabar membimbing saya karena saya banyak bertanya. Terus apa ya? Mungkin untuk nextnya untuk memperdalam lagi. Tadi saya apa namanya Bunda bilang kan kalau ada kelas baru bisa jadi ada yang update seperti itu ya. Nah mungkin untuk nextnya nanti saya bisa ikut lagi untuk kelas yang ABCD atau yang ini supaya apa namanya mengupgrade ilmunya supaya tidak ketinggalan dan juga bisa menambah wawasan desain saya meskipun saya sendiri juga belum tahu. Kemute lagi mic-nya Bunda. Bu Ayu mic-nya kemute lagi. Bu Ayu mic-nya itu kemute lagi. Apa namanya mengikuti kelas Canva ini yang pasti adalah untuk mengasah otak saya karena apa ya di usia sudah di atas 50 kan pasti daya ingatnya sudah mulai menurun ya. supaya tidak cepat mengalami kepikulan dini, jadi saya harus mengasah otak saya dengan salah satu cara yaitu dengan bermain desain seperti itu. Karena kebetulan juga saya juga suka dengan desain, jadinya ya udah menyalurkan hobi deh, menyalurkan hobi saya dengan melalui Canva. Seperti itu Bunda. Sudah cukup ya.
Oke, Temannya terima siapa kasih. Bu Ayu yang suka share itu Bu? Ya, Ya, ya. Bu Ayu tadi cerita temannya itu siapa? Temannya yang suka share itu itu yang sudah duluan ikut kelas Canva. Mbak Haryati Lestati. Oh iya 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 Bu Haryati. Oh iya teman-teman baiknya berarti Bu Ayu ya. Iya 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 Bu Karena dulu kan Haryati. penulis ya, penulis. Jadi, awalnya saya pikir cuma penulis, tapi begitu belakang-belakangan selain mengenai tulisan beliau, beliau juga share tentang hasil Canva gitu kan. Oh, terus juga ada ternyata tugas Canva, kelas Canva gitu kan. Berarti dia pikiran saya, oh berarti dia lagi ini ya, lagi belajar Canva. Oh berarti Canva ada kelasnya ya, dalam hati saya gitu. Oh jadi apa Canva itu bisa dipelajari dong, bisa dipahami bagaimana trik-triknya seperti itu karena ada kelasnya gitu. Karena memang saya udah lama di dalam hati saya dan pikiran saya tuh gimana ya caranya bisa agar saya bisa memahami desain Canva ini lebih jauh lagi seperti itu. Karena ternyata ya itu jawabannya saya melalui teman saya itu, melalui Mbak Haryati. Saya tahu ilmu Canva ada kelasnya. Saya tanya Mbak gimana caranya untuk ikut kelas Canva gitu kan. Saya bisa ngubungin siapa gitu. Jadi beliau bantu kan informasinya. Terus udah waktu itu saya langsung daftar sama Mbak Ririn ya. Terus ya udah terus ikut kelasnya. Setelah Kemute lagi Bu. Itunya mic-nya. Iya. harus lagi gitu. Iya Ya, iya. itu Ya terima jadi kasih Bu Ayu. Iya emang gimana? iya. Agak Lanjut putus-putus Bunda. sedikit ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Ayu sharingnya. Masya Allah semangat belajarnya luar biasa ya sama Mbak Win juga. Ini kayak seangkatan juga kayaknya ya. Mbak Win, Bunda Ayu, kemudian apa namanya ibunya Mbak Intan Morika ya. Ya, Mbak Tehrin ya. Itu kayaknya juga seangkatan kayaknya sama Bunda Ayu. Bu Sri apa? Haji Azasri Triana, Haji Triana, Sriana. iya Itu juga Triana. luar biasa juga semangat belajarnya. Gak terus-terusan ikut kelas. Bu Jasriana ini. Ya, saya yang membuat apa ya selalu bikin semangat itu karena gini, ya ketemu dengan senior-senior saya gitu ya, yang mengikuti kelas saya yang kalau saya cerita ke kakak-kakak saya kan kadang cerita gitu bahwa yang ikut kelas saya itu bukan hanya anak-anak muda gitu. Terus katanya emang bisa yang ngikutin katanya kelas ya apa buat desain gitu. Gitu kakak saya yang masnya usia yang 40-an aja kayaknya aku nggak bisa deh Kalau katanya gitu. jago-jago. Gitu. Kalau Makanya luar Bisa biasa. sih, meskipun akhirnya banyak-banyak lupa. ya mau tantangan ya kita di bagus ya. iya tantangan kita di usia 50 kan di situ Bun mengingat ya benar-benar melatih ingatan gitu kan. Iya. Hari ini belajar dikasih tahu tentang elemen cara ini gitu kan. Kalau besok yang nggak dilatih, begitu mau bikin, kemarin elemennya apa aja ya? Kita kan mengingat lagi. Nah, tantangan kita Iya. di usia 50 kan seperti itu. Jadi memang harus apa ya biar daya ingatnya tetap terus ingat ya udah berarti kan kalau cara saya itu tadi dengan desain saya hari ini saya dapat ilmu ini besok saya praktekkan tugasnya saya kerjakan tugasnya lalu saya mencoba desain yang sama mungkin dengan tema yang berbeda gitu kan supaya menghafal elemen yang barusan saya dapat seperti itu kalau saya ya Bu. Iya iya Bunda Ayu ini paling rajin ini buat yang lain. Iya, terima kasih Bu Ayu ya untuk sharingnya, makin menambah semangat kami tentunya untuk terus menggali ya, berbagi dan memang Bunda Ayu, saya tadi pagi itu baru dapat kabar dari Mbak Miranda bahwa dia itu penulis dan desainer juga dan dia buat desain cover buku itu desainnya di apa namanya
dibeli gitu ya oleh kliennya dari Nigeria gitu ya. Jadi luar biasa kalau ternyata Fokus itu bisa dibeli oleh orang luar negeri gitu ya, desain cover bukunya. Iya, itu peluang juga gitu ya. Iya, mohon maaf ini anak saya nangis. Teririn apa namanya bisa dilanjutkan dulu untuk ini ya, pengumuman peserta terbaik ya, Teririn minta tolong. Sebentar saya. Iya, Teh. Saya share aja ya, Teh, gambarnya ya. Ya, Teririn minta tolong, Teh. Yang terbaik ya BCD spesial digital painting bab 25. Ini di grup saya khususnya nih banyak banget yang bagus gitu. Jadi saya tuh untuk membuat itu konsultasi sama TI. Jadi saya takut salah kalau misalnya hanya suaranya putus-putus, Mbak Ririn. Karena TI kan ya. Jadi untuk menentukan desain terbaik kemarin tuh di BCD spesial BCD Bas 25 saya memang konsultasi terus sama TI yang mana yang terbaik karena memang banyak yang bagus gitu desainnya gitu. Makanya saya ngelihat fokus siapa bagus saya jadikan yang terbaik gitu. Makanya Ren udah mau bantu ininya yang harusnya mungkin yang pertama dapat desain terbaik yang kedua enggak gitu. Memang lihat dari desain materi saya lihatnya. Saya share dulu untuk yang terbaik pertama ada share-nya yang bauin ya. Ada nih. Saya share yang terbaik dari grup 1, 2, dan 3. Nggak jelas, Bun. Iya, suaranya kenapa Teririn kok kurang ini? Teririn kurang jelas suaranya. Suaranya kedengeran ya? Ya. Iya, apa nggak jelas suaranya Teririn? Ya? Oh iya. Jadi langsung aja Teh saya share. Udah keluar Teh gambarnya? Masih proses. Nah, ini udah. Ya. Selamat untuk peserta terbaik ABCD Batch 25 ya. Tadi ada Beda Feria ya? Ada Mbak Devi, ada Putri, ada masih ada sama juga Mbak Rizkyana Kresia dan Kresia Mbak Kresia yang terbaik di ABCD spesial. ABCD Batch 25. Teririn suaranya kenapa ya itu Teh? Gak jelas. Sinyal mungkin ya, Teh, sinyalnya tempat Teh. Iya, mungkin ya, biasanya. Ya, selamat ya untuk peserta terbaik. Di sini ada Mbak Devi Rea sebenarnya. Mbak Devi atau lagi gak ada standby ya? Selamat Mbak Devi Rea ya. Nanti rewardnya untuk bentar, untuk peserta terbaik ABCD nanti rewardnya adalah 1 tiket untuk masuk di ABCD Pro Batch berikutnya ya, ABCD Pro ya. Berarti ABCD Pro Batch 17 nanti akan ada di bulan Juni ya Teh ya, Mei Juni ya berarti ya. Yes. Nanti karena ABCD Pro ini adanya nanti 2 bulan sekali ya. Jadi nanti ada lagi di bulan Juni ya untuk peserta terbaik ABCD nanti rewardnya 1 tiket ABCD Pro ya. Baik, terima kasih teman-teman semua, Mbak Win, Bunda Ayu, kemudian Teh Ririn, Mbak Sefti, Mbak Alvin, Mbak Devi, Bu Diah ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri penutupan kelas ABCD Batch 25 kali ini. Mohon maaf dari kami, saya mewakili seluruh PJ yang di ABCD Batch 25 ya. Mungkin ada kekurangan, kesalahan dan lainnya. Mohon maaf. Sekali lagi secara resmi kelas ABCD Batch 25 saya tutup dan nanti akan kami umumkan kembali di channel materi untuk peserta terbaik dan juga untuk sertifikatnya nanti akan dibagikan di grup kecil masing-masing oleh PJ ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh.